Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para punyai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus pada sahibul ma'had Bapak Kiai Haji Samian Ali yang sama-sama kita hormati. Sedaya ingkang sami rawuh pada kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam satu acara, dalam satu majelis yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalamnya kita mencoba untuk sedikit lebih tahu tentang agama kita, untuk kemudian kita praktekkan, kita amalkan di dalam kehidupan. Salawat serta salam selalu senantiasa terlibat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan sinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan selalu mengikuti sunnahnya. Hadirin, niki jamaah kok namung segede sing kakung. Gara-gara sing ngomong kula niki ketoke. Gara-gara PPKM jarine. Kalau wingi jagel guyonane Habib Umar nih, PPKM niku napa Bu PPKM? Apa PPKM itu? Pengurangan pendapatan kiai dan mubalek. Soalnya pas pandemi ini buatan batik rame, tapi alhamdulillah saat ini pun hilang. Jadi pendapatannya wis munggah. Alhamdulillah. Kalau wingi on enten sekawan niki maki gangsal. PPKM tenanan wis hilang. Jadi saat ini buatan pengurangan tapi peningkatan pendapatan kiai dan mubalek. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita di ujung bulan Rabiul Awal. Mungkin kemarin sudah banyak dibahas tentang Rabiul Awal. Rabiul Awal niku bulan di mana Nabi kita dilahirkan. Dan dia atau bulan Rabiul Awal niku sanes salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah niku wonten 12. Kemudian di belakang ada dikatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Lah 4 bulan yang dimuliakan ini tidak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa 4 bulan yang dimuliakan yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi termasuk Ramadan mboten mlebet, Rabiul Awal mboten mlebet. Tetapi Rabiul Awal ini karena di dalamnya terlahir orang yang paling mulia, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, manusia paling sempurna ya Nabi kita. Lahir pada bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal ini menjadi mulia karenanya. Jadi meskipun sekali lagi bukan termasuk Arba'atun Hurum, tetapi bulan Maulid niki atau bulan Rabiul Awal niki termasuk yang dimuliakan karena di dalamnya terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami kali Madinah. Madinah niku tiang haji niku Madinah niku buatan tujuan utama sebetulnya. Tetapi kita yang ahli sunnah wal jamaah menjadi tujuan utama juga karena meskipun tidak terkait langsung dengan haji, tetapi orang yang tidak sempat mampir atau mengunjungi Nabi itu kebangetan. Jadi kalau enten tiang ten Mekah kok tidak mampir Madinah niku nggih kebangetan. Karena niki ungkapan cinta kita salah satunya, dan kita berkunjung kepada Rasulullah SAW. Dan itu sangat penting saya sampaikan karena sekarang ini panjenengan pirsa di di niki gadget niki ada banyak hal informasi yang tidak pas. Makanya pun kalau kepingin bahas niku terkait dengan maulid dan seterusnya,
Oh nggih, sing bener maulid napa maulud nggih? Maulid napa maulud? Maulid atau maulud? Dua-duanya bener. Dua-duanya bener. Kalau maulud itu yang dibicarakan adalah yang lahir, bayi yang lahir. Kalau maulid itu adalah tanggalnya harinya, hari di mana dilahirkan. Sama-sama bener. Nek yang Jawa senengannya menyebut maulud, jadi mulutan gitu. Dan itu nggak ada masalah. Tetapi yang jelas hadirin, ulama rumiyin niku kenapa mengadakan pembacaan maulud itu adalah sejarah Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah SAW, sehingga kita lebih kenal. Tetapi oleh orang-orang sekarang, ustadz sekarang niku kata dibahas bahwa kalau ada acara maulid itu adalah acara yang nggak boleh katanya, bahkan dikatakan sesat. Niki kan kebangetan. Kalau ten pundi-pundi selalu matur bahwa ekspresi cinta kita itu memperingati kelahiran Rasulullah SAW itu kan adalah ekspresi cinta. Dan untuk mengekspresikan cinta niku ora butuh dalil. Jadi mengekspresikan cinta itu tidak butuh dalil. Kalau pakai dalil nanti akan kesasar. Jangankan cinta kepada Rasulullah yang memang harus kita cintai, cinta kepada sesama mawon kadang-kadang nek diteliti nggih termasuk musyrik. Misalnya ngeten iki, saya tidak bisa hidup tanpa kamu misalnya. Iki kan musyrik. Mosok ora iso sing gawe urip iku Allah. Kenapa kamu? Tapi ini bahasa cinta. Makanya bahasa cinta itu tidak butuh dalil. Termasuk ekspresi kita, ekspresi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal kewajiban kita kepada Rasulullah. Ini sudah sering saya bahas, tetapi karena ini di ujung bulan Maulud, maka saya ingin bahas sedikit kembali, meskipun panjenengan barangkali sudah sering mendengar. Karena ada banyak kewajiban kita kepada Rasulullah. Seandainya sepanjang hidup kita peruntukkan untuk Rasulullah SAW, untuk mengekspresikan cinta selalu dan seterusnya, tidak mungkin bisa membalas kecintaan Nabi kita kepada kita. Nabi kita niku sampai akhir hayat niku sing dipikir awake dhewe. Tapi awake dhewe niki jarang mikir Kanjeng Nabi. Makanipun kula pada kesempatan ini ingin mengajak monggolah awake dhewe niki semakin mencintai Rasulullah SAW, semakin mengenal Rasulullah SAW. Bahkan di banyak tempat, termasuk tadi pagi saya juga matur bahwa kalau bisa hadirin, hati kita ini, apunten semuanya, terutama ibu-ibu dan ya semuanya lah, penuhilah hati ini dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini perlu saya ajakkan terus, karena memang hati ini perlu penuh cinta kepada Allah. Karena kalau hati ini sudah penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada tempat untuk membenci seseorang pun, tidak ada tempat untuk membenci sesuatu pun. Niki sering saya sampaikan ilustrasi di mana dulu zaman tabi'in niku niku ada seorang ulama besar yang alim alamah dan soleh. Beliau punya murid banyak. Salah satu murid pernah bertanya begini, wahai Syekh, apakah panjenengan membenci setan, katanya gitu. Pertanyaannya ya aneh, tapi oleh syekhnya, karena seorang syekh yang tenanan niku nggih longgar atine, tuwakoni napa mawon nggih mesti dijawab. Beliau kemudian menjawab dengan diplomatis, kalau hati ini sudah penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada tempat untuk membenci sesuatu. Masih diteruskan oleh beliau, saya memang memusuhi setan, tetapi saya tidak membenci setan. Ngeten luar biasa. Awake dhewe ini kadang beda titik ngoten bencine setengah mati. Tonggo ngekeki sing kene, awake dhewe ora dikeki ngoten, wah masyaallah. Oh iku ngoten-ngoten iki lah. Monggo lah kita mencoba mulai rodok los di dalam hidup niki. Dan niki angel, tapi saestu angel. Tapi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul niku mboten enten rasa benci sama sekali. Panjenengan pirsa lah sering mendengar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niki ibadahnya biasa-biasa mawon. Tapi atine sangat luar biasa. Sangat luar biasa, enggak ada kebencian kepada siapapun. Setiap mau menjelang tidur, Uwais Al-Qarni niki termasuk kata Rasulullah SAW,
kalau kamu ketemu seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni ini, mintalah doa kepada dia, karena doa dia itu sangat mustajab. Sampai-sampai Umar termasuk yang agak penasaran, dan beliau mencari dan ketemu. Ternyata ya biasa-biasa wong, ibadah ya biasa banget lah. Tetapi ternyata setelah ditanya oleh Umar, beliau mengatakan bahwa ketika mau tidur itu dia selalu berdoa. Selain doa yang macam-macam, dia salah satu doanya adalah, ya Allah, seandainya hari ini ada orang yang menyalahi aku, maka tolong maafkan dia, dan tolonglah hatiku ini berikan kekuatan untuk memaafkan mereka. Niki angel iki. Ketok ya awake dhewe angel lah. Kadang-kadang nek wis jotak terus. Tapi angel, saya itu angel. Tapi niki Kanjeng Nabi niku mencontohkan salah satunya yang sahabat selain Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi jelas lah. Tapi Uwais Al-Qarni termasuk yang di dalamnya. Dan niki penting saya sampaikan karena kita ini memperingati kelahiran Rasulullah SAW, membaca maulid dan seterusnya, itu tanpa tahu artinya itu juga sudah baik, karena di dalamnya ada salawat dan seterusnya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita mengenal Rasulullah dalam arti yang sesungguhnya. Jadi maulid niku Bapak Ibu sekalian, menawi saged nggih, menawi ten Jamura kan biasa Gus Karim biasanya memaknai. Jadi diarteni siji-siji gitu. Per artiril, setiap artiril disampaikan, karena memang supaya lebih tahu, supaya lebih kenal bagaimana Rasulullah SAW yang luar biasa. Salah satunya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran adalah, ini juga sering kita baca di dalam sholat kita, karena termasuk sholat pendek. Ningali napa potongannya kan niki senengane nek sholat surat pendek-pendek senengane. Gitu ya. Nah, salah satu yang pendek, tidak terlalu pendek adalah alam nasyrah laka sadrak. Niki ucapan atau firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu Muhammad? Lapang dadanya Rasulullah SAW itu tidak terbatas bahkan. Jadi sangat luar biasa. Kepada musuhnya saja beliau sangat tidak benci. Kepada musuhnya saja beliau sangat gampang memaafkan. Meskipun secara manusiawi kadang-kadang masih ada hal-hal tertentu yang tapi sama sekali tidak ada dendam, tidak ada benci dan seterusnya. Tetapi pembunuh pamandanya, pembunuh Hamzah niku sinten Bu? Mboten apa tuh? Nak sinten nak? Ada sejarahnya piye iki? Tarahe piye? Sing wonge ireng, gede dhuwur ireng, jan ireng kali kopi kula niki sami, ireng banget. Niku ketika perang itu kan membunuh perang Uhud ya, membunuh Hamzah, pamanda Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh beliau. Beliau orang ini pada akhirnya kemudian masuk Islam, dan ketika masuk Islam, karena Kanjeng Nabi sangat kehilangan pamandanya yang dicintai dan mencintai beliau, bahkan beliau kan memegangi bendera kalau dulu namanya panji, dan panjinya Rasulullah SAW itu tidak ada tulisan la ilaha illallahnya, karena di zaman dulu apalagi seperti sekarang tidak, tapi hanya bendera biasanya kalau enggak hitam putih. Ini kata Rasulullah SAW, wahai pamanda, nanti kalau pokoknya ini jangan sampai lepas dari tanganmu. Beliau ini ketika perang Uhud itu kan kita kalah, orang Islam kan kalah. Hamzah itu meninggal dalam kondisi agak berdiri, agak duduk gini, jadi posisinya memegangi ini. Tapi tombaknya termasuk hatinya kan diambil oleh jantungnya diambil oleh yang membunuh ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika dia masuk Islam dan sering mengikuti majelis Rasulullah SAW, dia dipeseni oleh Rasulullah, meskipun kowe sering nang majelisku, nek iso ojo nang ngarepku persis ya, soalnya aku nek ndelok kowe iku sering kelingan pamandaku. Artinya hadirin, kecintaannya kepada Hamzah, kecintaannya kepada pamandanya itu kadang-kadang masih menimbulkan ingatan beliau untuk kemudian bersedih kembali. Makanya diminta untuk dia tidak di depan Rasulullah SAW, agak jauh ini.
Ini cerita-cerita seperti ini ya kita harus tahu lah, harus tahu, dan untuk supaya lebih lebih mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wajibuna nahwar Rasul. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kewajiban kita kepada Rasulullah. Kewajiban kita kepada Rasulullah niku banyak, tetapi karena waktu barangkali saya menyampaikan beberapa saja. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Yang pertama adalah, tentu yang paling utama adalah al-imanu bih. Ini yang pertama, al-imanu bih, beriman kepada Rasulullah SAW. Beriman kepada Rasulullah SAW itu tidak hanya sekedar percaya, meskipun artinya iman itu ya percaya. Karena apa? Karena tiang-tiang kafir dulu, orang-orang kafir dulu zaman Rasulullah SAW itu percaya kepada Rasulullah. Jadi percaya kepada sifat manusianya. Jadi sangat percaya. Bahkan orang kafir kadang-kadang menitipkan sesuatu kepada Nabi. Itu karena memang percaya. Tetapi dia, orang-orang kafir itu tidak percaya eksistensi Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad sebagai Rasul, sehingga dia tidak termasuk beriman meskipun percaya. Iblis niku percaya enten Allah, karena dulu itu iblis niku ngeten swarga lami, ten swarga lami, dan pernah melihat Allah juga gitu. Jadi dia percaya, tetapi karena kesombongannya kemudian menjadi kafir karenanya. Nah, yang dimaksudkan kewajiban kita kepada Rasulullah, al-imanu bih itu harus dibuktikan dengan 4 hal paling tidak. Jadi al-imanu bih itu kita buktikan dengan 4 hal. Yang pertama adalah, 4 hal itu adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apakah itu ketetapan, apa itu menghentikannya Rasulullah, dan seterusnya, kita harus membenarkan. Dan pembenaran kita kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu mutlak. Kalau ada sedikit saja keraguan apa yang disampaikan Rasulullah, maka keimanan kita dipertanyakan. Cuma begini hadirin, akhir-akhir ini ada banyak orang-orang yang mengungkapkan bahwa mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebetulnya tidak ada salahnya, tetapi Quran dan hadis yang mana gitu. Maksud saya pengertiannya kayak apa? Karena begini, kalau kita belajar hadis hanya membaca terjemahannya, akan terjebak dalam satu kesalahan. Misalnya nih, Rasulullah niku dalam sebuah hadis, dan hadis ini sangat sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, terkait dengan kalau kita ke belakang itu. Rasulullah melarang kita. Beliau mengatakan, janganlah kamu ketika buang air baik besar maupun kecil, jangan menghadap kiblat atau ngungkuri kiblat, kata beliau. Ojo ngadep kiblat, ojo ngungkuri kiblat. Hendaklah kalian kalau sedang ke belakang itu, kalau bisa kamu menghadap ke timur atau ke barat. Nah nek niki dimaknai ten mriki kan mboten pas. Awak dhewe kan kiblatnya ten kulon. Tapi Kanjeng Nabi kan ten Madinah. Madinah niku kan lore Ka'bah. Sehingga kalau Kanjeng Nabi salat barang niku kan ngadepe ngidul. Makanya nek tiang Jawi niku kan kadang-kadang harap nanti saya tak ngadep ngulon sik. Iku lak nek nang kene. Nek nang Madinah ya ngadep ngidul sik. Kanjeng Nabi ngendika ojo ngadep kiblat, ojo ngungkuri kiblat, tapi hendaklah kalian ngadep ke timur atau ke barat. Kalau hadis ini dimaknai di sini dan kita terapkan, ya salah lah. Nggih, maksudnya ngerti nggih? Jadi seperti itu. Jadi memaknai hadis itu ada ilmunya. Jadi tidak tekstual. Lah sekarang ini hadirin, ten gene niki ten YouTube niki. Ngapunten saya karena ini sudah sangat terbuka, saya ingin sebutkan saja lah. Ustadz yang agak disukai anak-anak muda, namanya Firanda namanya. Agak gendut itu. Firanda itu sedikit agak moderat meskipun Wahabi tapi moderat, sedikit moderat. Itu digandrungi banyak anak-anak muda karena penyampaiannya bagus dan sepertinya oke gitu. Tapi perlu saya matur, sebagaimana juga sering diaturkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kita ini belajar ilmu itu harus jelas sanadnya. Sanadnya harus jelas. Tidak cukup hanya pinter, tidak cukup hanya menguasai ilmu bahasa Arab dan seterusnya.
di YouTube ini ada gegeran selalu bantah-bantahan antara apa namanya niki wau Firanda kali setunggal malih naminipun sinten, ada Hashimnya belakangnya. Hashim niki tiang yang sama-sama dokter, apa dokter kalau Hashim ini. Niki selalu membahas tentang ahli sunnah wal jamaah. Sinten Ustaz Azmin apa sinten nggih? Lali kula jenenge. Nggih Azmin. Siapa? Niku pokoknya jenenge tiang Sumatera. Tapi sinten? Ar-Razi Hasim. Niki kenapa diberi Hasim? Karena katanya bapaknya itu sangat kagum kepada Mbah Hashim Asy'ari sehingga namanya anaknya dinamakan Razi Hashim. Ini seorang dokter muda yang sangat luar biasa dan ini pembela ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sering sampaikan macam-macam lah. Dan kita ini orang awam kadang-kadang bingung dan ada yang banyak yang bertanya, sing bener pun ini Pak. Karena yang dibicarakan tentang tauhid, yang dibicarakan tentang ilmu kalam, saya selalu matur bahwa kita semua ini yang hadir di sini dan para yang biasa ngisi di sini, para habaib kita, itu fikih tauhidnya adalah al-Asy'ari. Jadi ikut Imam al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Kita ini golongan Asy'ariyah. Asy'ari niku salah satu klausul yang ada di dalam keimanan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat, tidak tinggal di mana-mana. Tapi jadi tidak bertempat. Tetapi kata orang-orang termasuk Firanda itu Allah itu duduk di singgasananya yaitu di arsy, di duduk itu. Jadi dibayangke Allah itu duduk lungguhan ngaten niku. Nah ini nggak boleh bagi kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah banyak lah. Kitab Asy'ari, Imam Asy'ari itu mengatakan bahwa nggak boleh membayangkan seperti itu dan Allah tidak bertempat dimanapun karena tempat itu sendiri adalah Allah yang membuat. Ngapunten saya cerita diri saya sendiri. Waktu saya kelas 3 ibtidaiyah dulu, saya membayangkan ngeten, Allah itu kan qadim, yang pertama ada dan nanti yang terakhir ada itu ya Allah, hanya Allah, tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Saya dulu membayangkan sebelum Allah menciptakan apa-apa, waktu kecil itu saya bayangkan berarti Allah itu kijenan ya. Hadirin, saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat waktu. Jadi ya waktu itu ya gimana ya, yang membuat Allah kok, tempat dan waktu itu Allah ya. Jadi jangan bayangkan Allah dulu kijenan lingak-linguk dewe, mboten karena waktu itu yang membuat Allah. Jadi makanya kita ini dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membayangkan zatnya Allah. Yang boleh adalah kita memperhatikan ciptaan Allah untuk kemudian menambahkan keimanan kita kepada Allah. Dan ini bahasan yang dibahas di HP, di YouTube dan seterusnya niku awake dhewe ndak perlu bingung. Kita tetap ikut Asy'ari. Jadi jangan jangan bayangkan Allah itu bertangan, berkaki dan seterusnya. Apalagi duduk leyeh-leyeh ngoten niku. Mboten. Dan kita tidak boleh membayangkan itu meskipun kelompok sebelah itu mengatakan bahwa Allah sedang duduk di singgasananya. Niki sebetulnya menurut Imam Asy'ari termasuk yang kita yakini itu adalah kesesatan sebetulnya. Tetapi ada klausul yang lain. Selama orang itu punya la ilaha illallah dalam dadanya, maka selama itu pula adalah saudara kita. Makanya biarkan saja. Jadi kalau seperti itu ya sudah, jalan saja sendiri-sendiri. Tetapi kita sendiri harus lebih tahu ilmu kita yang yang benar gitu. Dan untuk ini tidak kita harus belajar dan belajar terus. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tasdiqu fima akhbar. Kemudian yang berikutnya adalah ta'atuhu fima amar. Ini yang kedua. Sebagai wujud iman kita kepada Rasulullah, ta'atuhu fima amar, mentaati apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah niku kathah. Perintah ini pun kathah. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Perintah yang wajib tidak boleh ada tawar menawar, harus dilakukan.
Sementara perintah yang sunnah itu boleh kita pilih untuk kita lakukan dan kita istiqomahi. Tadi saya menyampaikan di satu tempat bahwa awake dhewe niki, terutama yang masih muda-muda dan ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang masih sangat sibuk. Seandainya kita sangat sibuk, saking sibuknya ora sempat sholat qobliyah ba'diyah misalnya, sholatnya mung sholat wajib tok, maka salah satu pesan yang dipesankan oleh para ulama-ulama salaf itu, kalau bisa jangan tinggalkan rakaatain 2 rakaat sebelum subuh atau rakaat al-fajr. Jadi seandainya panjenengan sangat sibuk, paling tidak diopeni sholat qobliyah subuhnya, sholat fajarnya, sholat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun minat dunia wa ma fih. Jadi lebih baik dari dunia seisinya. Itu yang kita openi kalau kita atas nama kesibukan. Tapi yang sepuh-sepuh ya enggak lah. Tetap insya Allah sempat lah. Harus disempat-sempatkan qobliyah ba'diyahnya yang ada gitu. Tetapi seandainya atas nama kesibukan, maka yang pertama yang harus kita jaga benar adalah qobliyah subuh. Kalau itu sudah dilakukan, maka qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur dan seterusnya, dan nanti ada yang lain. Tetapi intinya hadirin, kita ini yang sunnah itu kita pilih, dan kita pilih untuk kemudian kita istiqomah. Ini perlu saya sampaikan karena ada satu saat, ini mungkin sudah pernah saya ceritakan. Saya pernah ngisi di suatu tempat di mana mayoritas itu bukan seperti kita. Mayoritas atau bahkan semuanya ngapunten berjenggot semua. Saya suruh ngisi, saya juga sempat bertanya, kenapa saya harus ngisi? Namun Pak, untuk sebagai selingan katanya. Oh ya, nggak apa-apa, saya ngisi aja. Kemudian yang saya sampaikan tentu karena yang saya hadapi ya seperti itu, ya langsung saja ambil dari hadis dan Quran dan seterusnya saya sampaikan. Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan diterima oleh mereka. Dan tapi setelah selesai pengajian ada yang mendekati saya. Tadi yang disampaikan bagus Pak, tapi sayang panjenengan ingkar sunnah katanya. Loh, ingkar sunnah gimana? Saya kaget. Karena ingkar sunnah niku adalah orang yang hanya membaca Quran dan tidak mau hadis, itu ingkar sunnah. Tapi dia mengatakan saya ingkar sunnah. Ingkar sunnah gimana? Panjenengan tidak berjenggot katanya. Loh, tidak berjenggot kok ingkar sunnah gimana? Lah panjenengan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya kemudian balik bertanya, ngapunten, panjenengan pernah berdoa enggak yang doa itu sering dilantunkan Rasulullah, apalagi pada saat-saat akhir beliau setelah tiadanya Khadijatul Kubra. Beliau ini sering berdoa begini, Rabbi ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku, kata Rasulullah, dalam kondisi miskin. Niki nek enten tiyang donga ngeten kula kinten panjenengan mboten mungkin amin katoke. Tetapi Rasulullah sering berdoa seperti ini. Ini kan kesunahan berarti. Apakah kemudian kita harus mengikuti itu? Ya enggak lah. Ngerti maksudnya nggih? Jadi tidak semua kesunahan itu harus kita ikuti. Dan katanya nek kula ndonga ya Allah ahyina miskinan gitu, katanya panjenengan mboten mungkin amin katanya. Karena katanya kepengin sugih kabeh. Dan memang mudah-mudahan sugih kabeh lah mudah-mudahan. Karena memang nggih ngoten niku. Jadi sunnah itu tidak semua harus dikerjakan. Yang penting sekali lagi sunnah itu dipilih. Ya, kata sunnah itu juga ada dua macam sih. Sunnah niku kalau menurut ilmu hadis ya sunnah itu semua yang ditetapkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, namanya sunnah. Tapi sunnah menurut fikih adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan biasanya dikatakan tidak apa-apa. Sakjane nggih apa-apa, tapi ya, biasanya ngoten lah. Jadi tapi yang jelas hadirin, kita ini tidak mungkin melakukan kesunahan secara keseluruhan. Tidak mungkin, karena kesunahan itu banyak. Kesunahan yang sifatnya sunnah itu banyak, makanya nggak usah ngoyo lah. Yang penting sekali lagi ajak. Dan yang paling penting lagi, Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah sepuh-sepuh, sebetulnya ketika kita beribadah itu kalau bisa sentuhkan ke hati, sentuhkan ke rohani. Karena kunci keberhasilan ibadah itu adalah di qalbun salim, di hati yang salim, hati yang damai.
kita sergap ibadah tapi hatinya tidak salim, hatinya tidak damai dengan dirinya sendiri, maka niki nggih rada mboten patek mboten patek sae. Karena nanti yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah itu adalah qalbun salim. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang itu. Itu salah satu komponennya adalah qalbun salim. Itu yang diminta oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu di hati. Makanya kesunahan tadi saya matur tidak perlu terlalu ngoyo awake dhewe, biasa-biasa saja semampu kita. Tetapi kemudian kita istiqomahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian saya ingin sampaikan lagi supaya juga tidak keliru. Karena kemarin itu hari apa ya? Pas waktu tanggal merah yang digeser itu loh. Hari Selasa menjadi Rebo itu loh. Selasanya itu ada pengajian di Kelurahan Ngiringo. Yang isi seseorang dari Karanganyar, dokter. Dia sampaikan begini. Wahai para pensiunan katanya. Pensiunan iki. Nek iso wis ora usah nyambut gawe. Ngopo wae kok wis nyambut, dinikmati saja hidup dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Seakan-akan kok kerja niku mboten ibadah seakan-akan. Niki kan keliru. Tiang niku menawi sampun sepuh sampun pensiun kok meneng ae ten dalem. Niku mesti cepet. Lang cepet niku. Cepet mati nih maksud kula. Niki makanya harus bergerak dan gerakan. Jadi ada istilah yang dia pakai dalam bahasa Jawa. Wong legan kok ndelek momongan katanya. Jadi wis pensiun dinikmati wae hidup gitu. Jangan sampai wis saiki zikir wae. Hadirin saya perlu matur. Ada ilustrasi dari Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, itu kalau habis Jumatan, niku kok enten sing kathah sing kongko-kongko ten masjid itu diobrak-obrak kali Umar. Kerja gitu. Karena memang pekerja itu ya termasuk ibadah. Jangan sampai kita aktif ibadah tapi jagake weh-wehane wong. Itu sangat tidak mulia. Sangat tidak mulia. Ya kalau bisa obah ya kita obah lah. Apalagi dalam bahasa Jawa juga obah mamah gitu ya. Obah niku mamah. Mriki awake dhewe obah mriki mawon enten mamahe. Nggih obah niku mamah. Jadi harus bergerak, jangan sampai berhenti. Ada satu yang baik dari mantan Perdana Menteri Malaysia. Sampai umur 90 lebih ya selalu bekerja. Termasuk kiai kita lah yang paling, termasuk kiai kula wonten ten anyar naminipun salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Bisri Sansuri. Beliau itu meninggal pada yuswa lebih dari 90 tahun. Sampai akhir hayat beliau ya beliau sangat lincah itu. Meski tentu kerjanya mboten kerja kayak awake dhewe sing kerja, karena kerja itu kan macam-macam. Beliau itu pendakwah. Ya kemana-mana tetap berdakwah sampai akhir hayat beliau. Bahkan sampai masih ngimami terus. Dan perlu saya matur juga, ini juga sering saya matur. Ngapunten ingkang bathuke ireng mboten masalah niku tondo Tetapi guru kula niki Mbah Bisri Sansuri niki sampai akhir hayat beliau niku ngapunten bathuke mboten ireng blas. Padahal beliau ini kalau malam sholatnya mulai dari jam 1, jam 1:30 itu sudah bangun sampai subuh, dan subuh sampai terus dan seterusnya. Tapi mboten ireng blas. Sakniku ini kata-kata lari nembe sholat rong wulan wae bathuke ireng. Kula nganti bingung iki salate apa nganggo watu gitu. Dan irenge loro mesti. Saya bukan berarti mengecilkan yang itu, karena boleh saja kalau kita mempertontonkan bahwa kita orang muslim itu kan boleh. Isyhadu bi anna muslim, pertontonkan, tunjukkan bahwa Anda muslim, itu boleh. Dan kalau hitam ya nggak apa-apa gitu. Tetapi tidak lalu kemudian yang sholat itu selalu hitam. Dan yang saya ceritakan termasuk yang terakhir yang 90 lebih juga Mbah Mun. Mbah Mun itu contoh yang baik juga, yang luar biasa. Beliau jadi apapun menjadi contoh. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kok tekan dindi toh ya. Saya kembali kepada materi saja. Yang kedua adalah ta'atuhu fi ma amar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ijtinabu manaha anhu.
Sekali lagi, ijtinabu manaha anhu, menjauhi apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Lagi-lagi perlu saya sampaikan bahwa larangan Rasulullah itu kathah. Enten sing haram, enten sing makruh. Sing haram tidak boleh tawar-menawar, harus ditinggalkan. Termasuk ngerasani tanggane. Niki rumiyin ibu-ibu tok rumiyin. Ini bapak-bapak katut. Senengane ngrasani kae sakjane. Bahkan ustad mau dirasani kok. Ustad rodok kedawan sithik dirasani wis ngerti ora pati enak oleh ngomong tapi diteruske wae ngaten-ngaten niki lah. Niki masyaallah gitu. Tadi mboten lah kita mencoba untuk los saja. Jadi ini larangan itu sekali lagi ada yang haram, ada yang makruh. Yang haram harus ditinggalkan, yang makruh diusahakan untuk ditinggalkan. Repotnya tiang-tiang Nahdlatul Ulama niku karena singkatannya Nahdlatul Ulama itu NO. NO itu salah satu kepanjangan yang lain selain Nahdlatul Ulama kan nunut udud gitu. Makanipun tiang-tiang NO niku kata sing udud. Padahal niki makruh ya. Ada orang yang mengharamkan, saya nggak tahu kenapa kok bisa diharamkan, tapi sebetulnya ya makruh gitu. Dan saya kalau ngaji ten gini lari-lari NO niku kadang-kadang kalau tidak di masjid itu, kalau tidak di masjid biasanya paling kebul gitu. Seandainya atas ini dari parasit ngono mungkin mumbul. Saking akeh napa keluk nih, kebul. Hadirin sekali lagi, kemakruhan itu diusahakan untuk dihindari. Kula bukan termasuk yang rokok, tetapi kalau ada orang mengharamkan rokok saya juga agak protes karena ndak gitu, tidak sampai ke jatuh haram. Sama dengan ngapunten, Ali bin Abi Thalib niku memang salah satu contoh Nabi, sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau tahu bahwa Rasulullah SAW itu melarang orang-orang Islam, kita yang beriman itu minum atau makan sambil berdiri. Itu larangan Rasulullah. Nah, Rasulullah kalau dalam hadis Rasulullah melarang. Dan bahkan ada ungkapan Rasulullah SAW, janganlah kalian makan atau minum dalam kondisi berdiri. Tapi larangan ini oleh para sahabat dan juga ulama-ulama fikih nantinya itu dianggap larangannya tidak jatuh haram. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah pernah sekali beliau itu minum sambil berdiri di depan banyak orang. Di depan banyak orang. Tentu orang-orang alim pada saat itu yang golongan orang-orang yang formalis, orang-orang yang senantiasa formal gitu. Dia protes, wahai khalifah, kenapa panjenengan kok minum sambil berdiri? Padahal ini kan larangan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib tidak menjaga dirinya, eksistensi dirinya. Meskipun dia mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan begini, wahai para sahabat, ketahuilah kenapa saya minum sambil berdiri hanya sekali ini insyaallah. Kenapa? Karena larangan Rasulullah SAW untuk makan atau minum sambil berdiri itu tidak sampai jatuh haram, hanya makruh. Makanya saya ingin menunjukkan kepada siapapun nanti di belakang dan akhirnya di fikih-fikih dibahas memang makan minum sambil berdiri itu tidak sampai haram. Terutama anak-anak yang kesusu dan seterusnya itu ya silahkan lah. Pemain bola gitu arep ngombe kok dadak lungguh kan ya piye gitu. Kesuwen gitu, dilokke wasite. Hadirin, artinya inilah ilmu. Makanya kita harus tahu persis. Wah, waktunya kok rada kecepetan ya. Wadah. Oke, yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu. Artinya sekali lagi kita menjauhi apa yang menjadi larangan Rasulullah. Yang terakhir, yang keempat, ini baru membahas satu ya, imanubih. Iman kepada Rasulullah SAW. Bentuk yang keempat adalah la ta'budullah illa bima syara'a. La ta'budullah illa bima syara'a. Janganlah kamu menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah. Sekali lagi, Rasulullah SAW itu datang kan membawa syariat, baik itu yang di Quran maupun yang ditetapkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Tetapi seluruh ketetapan Rasulullah SAW itu adalah dari Allah. Karena Allah mengatakan in huwa illa
wahyu yuha. Sesungguhnya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semata-mata adalah wahyu. Wahyu yang tertulis adalah Al-Quran, sementara wahyu yang lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh apapun yang disampaikan Rasulullah adalah wahyunya Allah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan. Tetapi perlu diketahui tidak semua yang disyariatkan itu ada contohnya. Soalnya sekarang ini orang-orang lain, orang-orang ngapunten sekarang sudah terbuka, orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi itu mengatakan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Padahal tidak semua yang disyariatkan itu ada contohnya. Yang tidak ada contohnya banyak. Salah satunya puasa Yaumut Tasyu'a, puasa hari ke-9 bulan Muharram. Itu tidak ada contohnya. Karena Rasulullah SAW setelah mencanangkan itu pada bulan Rabiul Awal beliau kapundhut, sehingga tidak sempat beliau puasa pada hari ke-9 pada bulan Muharram. Tetapi sudah diperintahkan, sehingga ini tidak ada contohnya. Kemudian belajar fikih, belajar tajwid, belajar ilmu-ilmu yang lain. Zaman Rasulullah SAW mboten enten ilmu fikih, mboten enten ilmu tajwid. Yang ada praktek fikih, ada praktek tajwid. Rasulullah SAW bagaimana membaca Quran itu ditiru oleh para sahabat. Kemudian belakangan ada banyak yang keliru, makanya ada tahun 100 Hijriah itu ada yang mencoba menyusun ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid itu sekali lagi zaman sahabat mboten dereng wonten. Sehingga tetapi apakah ini kemudian tidak boleh meskipun tidak meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Ya bolehlah, karena ini disyariatkan oleh Rasulullah. Membaca Quran harus ada aturannya, dan aturannya oleh Rasulullah SAW tidak dibukukan dan tidak jadi misalnya zaman Rasulullah mboten enten nun mati ketemu mem itu idgham bi gunnah, mboten enten. Nun mati ketemu lam itu idgham bila gunnah, mboten enten plus. Dan panjenengan hadirin menawi maos Quran sing ten Arab kali Quran sing ten mriki kan rada beda. Bedane mboten beda Qurane, tapi bantuan untuk membaca. Karena enten tiyang kundur haji niku ndelalah kok mara ten nggen kula. Lho Pak, katanya Quran itu tidak ada sedikit pun perbedaan antara Quran sak donya. Niki kula beto Quran saking Madinah. Kok benten kali Quran sing ten mriki lah, sing pundi bentene? Ternyata misalnya enten iklab mim ba'di gitu. Tulisannya kan min ba'di asline. Tapi nek Quran Indonesia kan enten mime di atas ba itu. Sehingga membacanya mim ba'di. Nek ten mriki kan mboten enten bantuan niku. Termasuk gunnah atau idgham bi gunnah, idgham bi misalnya napa lah? Misalnya contoh umum man la gitu. Itu kalau di sana nggak ada tasdidnya lamnya, tapi kalau di sini ya ada tasdidnya. Itu bantuan saja. Saya sampaikan agak panjang lebar karena beliau ini orang awam tapi haji, sehingga mboten beda Pak niku supados panjenengan nek maos niku mboten keliru. Termasuk kadang-kadang enten orang adzan niku asyhadu an la ilaha illallah. Kula takon lho kok panjenengan asyhadu an la pripun? Lah tulisannya ngeten kok Pak. Niki kan gunnah. Apa idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah. Masuk ke lamnya. Asyhadu alla, an la dibaca Allah. Itu tajwid. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan ilmu tajwid. Tapi apakah kemudian tidak boleh? Ya boleh. Artinya banyak ilmu-ilmu atau banyak sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW tetapi tidak bertentangan dengan syariah. Termasuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak ada perintah secara khusus dari Rasulullah SAW, tetapi ada perintah, tapi tidak khusus, perintah umum bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita, pengikutnya, umatnya agar kita mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Jadi tugas orang tua niku pertama adalah selain beriman kepada Allah, berikutnya menanamkan kepada anak-anak itu mengenalkan akan Rasulullah SAW. Kalau tidak sempat mengajari anaknya sendiri ya dipondokkan. Salah satunya dipondokkan ten mriki.
supaya anak-anak niku lebih kenal siapa Rasulullah SAW. Karena ini wajib bagi orang tua, itu wajib. Jadi orang tua niku mboten angsal sembarangan. Saenake wis pokoke aku ibadah anakku sakarepe, panjenengan mangke dituntut nih. Terutama bapak. Bapak itu berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Ibu itu mendidik akhlaknya anak-anak. Itu harus. Jadi kalau ada anak tidak mengenal, karena gini, ngapunten saestu sedaya kemawon. Ada anak sekolahnya di sanawiyah, kemudian SMA-nya di SMA umum. Apa jenenge? Mandi jenabah saja mboten semerap. Niki kan keliru. Dan nanti yang akan dituntut ya bapaknya sebetulnya. Kalau sampai anaknya nggak bisa mandi janabah itu, nggak bisa mandi junub itu. Niki penting saya sampaikan supados kalau ndak makanya anak-anak disuruh ngaji, anak-anak suruh mondok dan seterusnya. Ini penting saya sampaikan supados ngertilah aturan-aturan di dalam agama kita. Dan itu tuntutan pertama ngapunten saestu Bapak, ini akan dituntutkan kepada bapaknya. Tentu juga berikutnya adalah ibunya. Karena orang tua itu berkewajiban untuk itu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambah satu lagi, setelah al-imanu bih adalah mahabbatuhu, mencintai Rasulullah. Ini kewajiban kita yang kedua, mahabbatuhu, mencintai Rasulullah. Dan mencintai Rasulullah SAW itu tidak ada batasnya. Kalau bisa semakin hari semakin tambah. Cinta kepada pasangan barangkali semakin tua ketoke rada luntur. Pengalamannya saya ngomong ini, sing cilik-cilik aja guyu urung ngalami. Durung ngalami. Sing sepuh-sepuh ketoke ngoten. Ibu-ibu kali bapake kan pun mboten koyo dhisik lah. Perhatiannya barang wis rada kurang lah gitu. Kadang-kadang dahar wae dhewe-dhewe. Artinya tetapi hadirin cinta kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah dan bertambah terus. Makanya tadi saya minta kita ini penuhi hati dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Dan cinta kepada Rasul harus bertambah, dan mahabbah kepada Rasulullah SAW tidak butuh dalil. Sekali lagi tidak butuh dalil untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini sering saya sampaikan karena ada banyak orang yang rewel. Karena sekali lagi mencintai Rasulullah SAW, memuji Rasulullah itu adalah sesuatu yang harus. Termasuk yang sekalian yang ketiga adalah ta'zimuhu, mentakzimi atau mengagungkan Rasulullah SAW. Mengagungkan Rasulullah itu tentu tidak sama dengan pengagungan kita kepada Allah. Kita ini kan berkewajiban mengagungkan orang tua kita, mengagungkan guru-guru kita, mengagungkan apalagi Rasulullah, itu jelas. Dan puncaknya adalah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kita kepada Rasulullah ya intinya mengagungkan Allah dan seterusnya. Itu artinya pengaguman. Cuman lagi-lagi ngapunten bapak-bapak ingkang biasa nyerahke manten dan seterusnya, ada satu kalimat yang kadang-kadang sudah biasa. Ini sering saya sampaikan karena ternyata nggih tasik mawon wis biasa ngaji tapi biasa salame itu dari pembawa manten wedok ke pasrah gitu. Selalu salam taklim saking. Salam taklim niku nopo? Salam taklim niku kan belajar. Taklim belajar mengajar. Jadi salam taklim niku mboten enten jane. Salam taklim niku salam belajar, tapi umum sudah kaprah. Yang bener niku salam takzim. Salam takzim saking. Lah niku bener niku. Salam takzim niku salam hormat. Salam takzim. Dan hormat kita sekali lagi takzim kita kepada Rasulullah SAW adalah keharusan. Iso tekan manten barang ngapunten ibu bapak sekalian. Tapi intinya pokoknya ilmu niku penting lah. Ilmu niku penting sehingga kita selalu harus belajar dan belajar terus. Dan khusus akad kelima sing isi mboten patek kata ilmune nggih kula niki. Makanipun paling mboten pemicu lah. Pemicu untuk kita belajar dan belajar dengan para habaib, dengan para kiai-kiai sing tenanan kiai gitu. Kula niki sering protes kali sing nyebut kula kiai. Saya selalu matur kalau ada MC mengatakan saya kiai niku ojo disebut kiai lah, sebut wae ustad gitu. Karena kiai itu berat. Nek ustad iku rada ngawur-ngawur sithik ora apa-apa. Kaya sing ten radio iku rada ngawur-ngawur sithik tapi alhamdulillah. Ngapunten. Saniki pun mboten enten tiange. Niku sering rada ngawur-ngawur sithik. Rada ngawur-ngawur sithik. Waung mawon halal. Waung halal. Zam-zam kalah karo
apunten kafur gitu misalnya. Niki kan nggih rada ngawur. Tapi karena yang bicara ustadz nggih mboten enten sing nyalahke. Tapi nek sing bicara kiai niki bahaya. Makanya kula disebut ustadz mawon lah. Nggih ngaten kemawon apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semakin semangat untuk selalu mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk gampang menerima ilmu. Ada sebuah ungkapan dari doa kita, yassir kulla umurana ya Allah, mudahkanlah masalah-masalah kami, terutama di dalam membaca di awal kita akan mencari ilmu. Ada sebuah doa yang biasa dilantunkan oleh para ulama dulu, Allahumma ftah lana futuhal arifin, ya Allah bukakanlah lana bagi kami futuhal arifin, pintu-pintu pengetahuan. Itu biasanya begitu. Bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirni ma dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Itu doa untuk mudah-mudahan sekali lagi Allah memudahkan kita untuk lebih tahu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, semakin hari semakin baik, sehingga pada saatnya kapanpun kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Kita semua dan anak-anak turun kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah zaman, dijauhkan dari fitnah dajjal. Mudah-mudahan kita dan mereka semua dibahagiakan oleh Allah dengan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa bisirril Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.